see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Shalom, puji nama Tuhan saudara, kita kembali lagi di pagi hari ini di tanggal 3 Oktober 2021 dalam ibadah online Gereja GSJ CWS Sentul. Mari saudara, siapkan hatimu, hari ini adalah hari perjamuan. Saudara, mari kita siapkan bersama-sama hati kita, pikiran kita siapkan juga semua peralatan perjamuan kita. Bagi saudara yang sudah ada, mari dipersiapkan. Bagi saudara yang belum ada, saudara bisa menyiapkan roti atau apapun yang ada bersama dengan saudara, dan juga teh atau apapun saudara. Dan mari kita nikmati kuasa hadirat Tuhan melalui perjamuan di hari ini. Saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua penyertaan-Mu Tuhan terhadap hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, kami boleh lalui bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang setia kepada kami. Engkaulah Imam Besar Agung Tuhan yang tetap menyertai sepanjang kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami percaya semua bukan karena kuat gagah kami, semua oleh karena kasih anugerah sukacita yang Kau berikan buat kami. Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Dan kami mau menikmati Tuhan, kuasa perjamuan tubuh dan darah-Mu Tuhan mengalir pada dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa itu Tuhan boleh menyembuhkan kami, kuasa itu boleh menguatkan kami, kuasa itu boleh membebaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Bapa untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk hari ini terambil dalam Mazmur 132 ayat 7 sampai dengan 9. Saya ulangi, Mazmur 132 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita siapkan Alkitab kita dan gadget kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu, kita memuji menyembah Tuhan dimanapun saudara berada. Tetap undang Roh Kudus bersama saudara. Haleluya. Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saudara, saya undang kita masuk di dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan-Mu. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan di tempat ini ya Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Yesus Kristus Tuhan, Imam besar kami. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan kami Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu,
kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu Tuhan. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Dan Engkau sangat berharga dalam kehidupan kami, Yesus. Karena hanya dengan Engkau saja Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara ini, Yesus. Biarlah jiwa kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Darah anak domba tercurah, menebus kami, membebaskan kami, memuliakan kami. Thank you, Jesus. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia. Darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwa
Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, setelah firman disampaikan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya kita mempersiapkan hati, pikiran kita, mempersiapkan unsur-unsur perjamuan. Apabila belum ada bisa menyiapkan roti atau biskuit, sirup ataupun teh. Kiranya kita dapat mensyukuri makna daripada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah, Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi tanah yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan melawat dan menjamah kami. Kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tema khotbah pada hari ini adalah imam yang memahami Anda. Kita lihat ayat yang pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian ini Ibrani pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di sana membahas tentang kualifikasi imam besar. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa imam besar itu dipilih di antara manusia dan mewakili manusia kepada Tuhan. Jadi kualifikasi imam besar yang pertama adalah dipilih di antara manusia, mewakili manusia kepada Tuhan. Jadi di sini imam besar itu adalah seorang yang ditunjuk oleh Allah untuk melayani, untuk mempersembahkan korban, ya, baik itu pemberian maupun korban karena dosa. Pemberian atau pengorbanan di sini adalah gambaran dari semua persembahan yang ditunjuk dan tugas membuat persembahan semacam itu disediakan oleh para imam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kisah Raja Israel yang pertama, Saul. Saul adalah seorang raja, mengambil sendiri untuk mempersembahkan korban. Dan karena hal ini, Tuhan memindahkan kerajaan dan keturunan Saul dan memberikannya kepada Daud. Oleh karena Saul mempersembahkan korban yang bukan bagiannya, Saul ditolak menjadi raja. Raja Uzia yang sebelumnya dia adalah seorang raja yang saleh. Ya. Dia mengambil ukupan atau persembahan, mempersembahkan di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang bukan menjadi bagiannya. Ya. Akibatnya Tuhan langsung memukulnya dengan kusta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya para imam yang ditunjuk yang memberikan persembahan kepada Tuhan atas nama umat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, imam itu ditunjuk
sebagai perantara untuk mempersembahkan persembahan korban untuk dosa atas nama manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Imam besar dan juga para imam bertanggung jawab atas sistem pengorbanan yang telah Allah tetapkan untuk berbagai tujuan. Tetapi yang penting di sini adalah korban penebusan dosa. Imam besar diizinkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Dan apabila ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka imam besar seketika itu juga dia akan binasa. Dan hanya imam besar yang beroleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Setiap orang Yahudi tahu bahwa dia sangat membutuhkan perantara antara dia dengan Tuhan. Dan mediator atau perantara itu adalah imam besar yang telah ditahbiskan oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita perhatikan di dalam ayat 1 ini, bahwa persembahan ini adalah untuk dosa. Kita perlu menggarisbawahi masalah keberdosaan manusia di hadapan Allah yang kudus. Tanpa pengorbanan yang tepat, orang berdosa tidak dapat mendekati Tuhan atau berdamai dengan Tuhan. Allah merancang semuanya ini untuk menunjuk kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya sebagai persembahan, sebagai korban yang sempurna untuk dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kriteria daripada imam besar atau kualifikasi imam besar yang pertama, dipilih dari antara manusia dan mewakili manusia kepada Tuhan. Dan kualifikasi imam besar yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Kualifikasi imam besar yang kedua di dalam ayat ini, seorang imam besar harus memiliki belas kasihan, simpati dengan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai imam besar atau perantara, ia harus seorang yang peka, seorang penyayang yang dapat mengidentifikasi kelemahan manusia, kelemahan umat. Seorang yang lembut, imam besar itu dapat bersikap lembut, berbelas kasihan kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang lemah. Dia adalah seorang yang pengertian, karena ia sendiri adalah seorang yang penuh dengan kelemahan. Dia dikelilingi oleh kelemahan. Imam besar sendiri adalah orang berdosa. Dia harus menebus dosanya terlebih dahulu, baru menebus dosa umat, menjadi perantara, mempersembahkan korban untuk menebus dosa bagi umat. Seorang imam besar ia harus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang bodoh, pada orang-orang yang tersesat. Melayani korban penebusan ini dengan hati yang penuh kasih bagi orang-orang yang berdosa. Tuhan memberikan perintah khusus
untuk membantu imam besar melayani dengan belas kasihan. Ya, oleh karena itu baju imam besar, ya, pakaian daripada imam besar, di dadanya ada terukir ya 12 batu dengan nama-nama suku Israel. Ya, pada tali bahunya juga ada batu yang diukir dengan nama-nama suku. Dalam hal ini orang Israel yang selalu ada di hati, di bahu imam besar. Tujuannya adalah untuk membangkitkan belas kasihan, rasa simpati kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersesat, umat Israel. Oleh karena itu, imam besar harus mempersembahkan korban bagi dosa, baik bagi manusia maupun bagi dirinya sendiri. Dijelaskan di sini bahwa Allah menganggap bahwa imam besar itu ataupun imam-imam yang lainnya, ia adalah orang yang berdosa yang membutuhkan penebusan. Sama pada orang-orang lain, sama dengan umat-umat yang lain. Karena itu seorang imam besar, dia harus memiliki belas kasihan, simpati dengan orang-orang yang berdosa. Di dalam ayat yang keempat, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ya, jadi kualifikasi imam besar yang ketiga adalah imam besar itu harus dipanggil oleh Allah. Imam besar harus dipanggil oleh Allah. Kalau kita melihat di sini, ya, imam besar diambil dari komunitas umat Allah, tetapi tidak dipilih oleh umat Tuhan. Imam besar ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Prinsipnya adalah tidak ada orang yang mengambil kehormatan untuk dirinya sendiri. Imamat itu bukanlah jabatan yang dipilih, diperoleh ya melalui proses demokrasi. Imamat ini adalah sebuah panggilan. Imam besar dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan kepada umat Tuhan. Harun ya, adalah saudara laki-laki Musa yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi imam besar. Ya. Allah menyuruh Musa untuk memanggil Harun dan anak-anak Harun untuk melayani Allah sebagai imam. Ini dapat kita lihat di dalam Keluaran 28 ayat yang pertama. Harun dan putra-putranya, Harun dan anak-anaknya ditugaskan untuk melakukan semua pekerjaan tempat Maha Kudus, termasuk pendamaian bagi umat Israel. Jadi Harun sangat mengenal dosa. Setelah ia membuat anak lembu emas, mereka mendorong orang-orang Israel untuk mempersembahkan korban kepada patung lembu emas. Ya. Walaupun demikian Tuhan mengampuni, akibatnya Harun bisa bersimpati dengan orang-orang lain yang melakukan dosa. Allah memanggil Harun untuk menjadi imam besar, menjadi teladan bagi semua yang mengikutinya. Satu-satunya cara untuk mendekati Tuhan adalah melalui jalan pilihan Tuhan, melalui perantara yang telah ditetapkan Tuhan. Dan di dalam perjanjian lama, perantara itu adalah imam besar. Tetapi faktanya, semua imam
sendiri adalah orang-orang berdosa yang menunjukkan ketidakcukupan dari perjanjian lama. Dan kebutuhan akan imam besar yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Semua korban di dalam perjanjian lama adalah bayangan. Dan korban yang sempurna, korban yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Kalau kita baca di dalam ayat ini, Yesus memenuhi dan melampaui kualifikasi iman besar. Mengapa orang-orang Yahudi sulit memahami imamat Yesus? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi awal, Yesus sebagai keturunan Mesias itu berasal dari suku Yehuda. Sedangkan imam besar ataupun imam itu harus berasal dari keturunan suku Lewi. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Karakter Melkisedek adalah sosok yang memberikan alternatif yang lain. Bahwa Yesus memenuhi dan melampaui kualifikasi imam besar. Melkisedek adalah sosok yang muncul secara tiba-tiba. Di dalam kisah Abraham, di dalam Kejadian 14. Dia dikatakan sebagai raja dan imam yang maha tinggi. Imam Tuhan yang maha tinggi. Di sini penulis Ibrani menunjukkan bagaimana Yesus memenuhi persyaratan untuk imamat Harun. Tetapi juga menggantikannya dengan menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Pengangkatan Yesus sebagai imam besar, ia tidak mengambilnya ke atas dirinya sendiri, tetapi Allah sendiri yang mengangkat menurut peraturan Melkisedek. Penulis Ibrani ini mengutip di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-7. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri dengan mengambil jabatan imam besar. Di dalam Mazmur pasal yang ke-110. Ayat yang pertama dan yang keempat menunjukkan bahwa di dalam Mesias, di dalam diri Yesus, jabatan raja dan imam besar dipersatukan. Karena Yesus sendiri telah ditunjuk sebagai imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Maksudnya di sini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak mengambil jabatan imam besar dengan otoritasnya sendiri, tetapi Allah sendiri yang menunjuknya. Yesus bukanlah seorang imam seperti Harun yang harus terlebih dahulu menebus dosanya sendiri, mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Tidak ada imam besar keturunan Harun yang pernah memiliki imamat selamanya. Imamat Yesus seperti Melkisedek tidak berkesudahan. Imam besar untuk selama-lamanya. Yesus memenuhi dan melampaui kualifikasi imam besar. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa
dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Di sini, di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, Yesus adalah imam besar yang memahami Anda. Yesus adalah imam besar yang mengerti kebutuhan Anda, yang mengerti pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pergumulan manusia yang paling besar itu adalah dosa yang tidak bisa ditebus oleh dirinya sendiri. Dan Yesus memahami setiap pergumulan umat manusia. Yesus telah memanjatkan doa dan permohonan dengan tangisan dan air mata. Penderitaan Yesus di Taman Getsemani membuktikan bahwa ia bergumul dengan sulitnya ketaatan. Namun Yesus taat dengan sempurna. Doa Yesus didengar karena doa Yesus bukan untuk lari dari kehendak Bapanya, tetapi untuk menerima, untuk melakukan kehendak Bapanya. Yesus berdoa meminta agar cawan itu diambil daripadanya. Namun bukan kehendak Dia, tetapi kehendak Bapa. Cawan itu tidak diambil. Yesus belajar ketaatan melalui hal-hal yang Dia derita. Meskipun Yesus adalah Tuhan, namun Dia belajar ketaatan. Ini bukan berarti bahwa Dia sebelumnya tidak taat. Yesus belajar taat dalam arti bahwa Ia mengalami apa arti ketaatan melalui apa yang Dia derita. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga hanya dapat mengalami ketaatan dengan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, merendahkan diri ya, menjadi manusia yang telah dilakukan oleh Yesus. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar Yesus Kristus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus juga dicobai. Hanya Yesus tidak berbuat dosa. Yesus dapat bersimpati dengan kelemahan kita karena Dia telah dicobai dalam segala hal seperti kita. Namun Dia tidak berdosa. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh para imam Lewi. Yesus dapat mengidentifikasi kelemahan orang-orang, kelemahan Bapak Ibu dan kelemahan saya. Namun Yesus berbeda dengan para imam. Dia tidak memiliki dosa. Meskipun Yesus sepenuhnya adalah Allah dan salib adalah pusat dari rencana Allah yang ditentukan sebelumnya. Penderitaan Yesus di kayu salib lebih hebat daripada yang pernah kita bayangkan. Penderitaannya begitu luar biasa karena Dia adalah pribadi yang taat. Dia pribadi yang memahami kita semuanya. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Di dalam ayat yang ke-9. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi
bagi semua orang yang taat kepadanya. Di dalam ayat yang ke-10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus adalah imam besar yang sempurna, sumber keselamatan yang kekal. Yesus adalah imam besar yang sempurna, sumber keselamatan yang kekal. Di sini dikatakan mencapai kesempurnaan. Ini tidak menyiratkan bahwa Yesus ini sebelumnya tidak sempurna. Tetapi sebaliknya, bahwa pengalamannya yang taat, menderita sampai mati, membuat Yesus memenuhi syarat sebagai juru selamat umat manusia. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan 8. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mencapai kesempurnaan di sini mengacu pada fakta bahwa agar Yesus menjadi imam besar, ia harus berbagi pengalaman dengan orang-orang yang ia wakili. Karena itu ia harus menderita. Disempurnakan berarti dicocokkan dengan benar pada peran imam besar. Dan ini membutuhkan penderitaan. Tujuan akhir Yesus menjadi imam besar adalah menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang mentaatinya. Dibutuhkan imam besar abadi untuk memberikan keselamatan abadi. Dibutuhkan imam besar abadi untuk memberikan keselamatan abadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus menjadi penyebab keselamatan, sumber keselamatan bagi semua orang yang mentaati Dia. Ini bukan berarti mengajarkan keselamatan melalui perbuatan, bukan. Sebaliknya, memiliki iman yang menyelamatkan berarti mentaati Yesus. Kita tidak dapat memisahkan iman yang menyelamatkan dari iman yang taat. Mereka yang benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan hidup di dalam ketaatan. Di dalam ayat 10, penunjukan Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek yang menempatkan Dia di dalam kategori tersendiri di atas imam Lewi. Dalam bagian ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus dengan sempurna memenuhi dan melampaui kualifikasi imam besar dalam perjanjian lama. Yesus imam besar yang memahami Anda. Yesus imam besar yang memahami Anda. Murka Allah terhadap dosa begitu mengerikan. Yesus imam besar yang memahami Anda. Oleh karena itu kita harus datang kepada salib Kristus. Berlindung kepadanya setiap hari. Hidup dengan rasa syukur bahwa Yesus menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita penderitaan Kristus yang begitu besar. Doa dan iman yang taat saling terkait erat. Yesus imam besar yang memahami Anda, memberikan teladan dalam doa dan ketaatan. Doa dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengikuti Yesus dalam kehidupan doanya. Jika kita ingin mengikuti Dia di dalam ketaatannya kepada Bapa. Bapak Ibu, terkadang Tuhan menjawab doa dengan cara yang tampaknya bertentangan dengan permintaan kita.
Yesus berdoa supaya Tuhan mensingkirkan cawan ini jikalau engkau mau. Namun bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Doa Yesus dengan menopang Yesus melalui salib dan dalam kebangkitan dan juga kenaikannya. Yesus mungkin tidak menjawab doa kita sebagaimana mestinya. Tidak sesuai dengan permintaan kita. Atau terkadang kita juga tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yesus, imam besar yang memahami Anda. Imam besar yang lembut, penuh belas kasihan, pengertian, simpati, empati dalam setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi. Empati terhadap kebutuhan, pergumulan, sakit penyakit, penderitaan yang Bapak Ibu alami. Yesus mengerti, Yesus peduli. Karena itu Yesus benar-benar memahami apa yang saat ini Bapak Ibu pergumulkan. Mari kita mengucap syukur atas kasih karunia. Sebab Yesus adalah imam besar yang memahami Anda. Mengucap syukurlah atas karya Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Roh Kudus akan mengingatkan betapa besar pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus imam besar yang mengerti atas setiap pergumulan Bapak Ibu. Oleh karena itu apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan, kebutuhan atau sakit penyakit saat ini datang kepada Tuhan. Dia mengerti, dia memahami dan dia akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat karyamu. Engkau imam besar. Imam besar untuk selama-lamanya. Imam besar yang memahami setiap pergumulan kami. Setiap masalah yang kami hadapi. Sakit penyakit ataupun pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam setiap pergumulan permasalahan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagi kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya kebenaran firman-Mu ini tetap tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus dan juga mempersiapkan hati kita untuk menerima anugerah kasih pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mengingat akan kebaikan Tuhan. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat roti di tangan kita. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus, kasih Allah bagi manusia yang menjadi sumber keselamatan, yang menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk perjamuan kudus pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah tubuh dan darah Kristus yang Tuhan korbankan, yang Tuhan curahkan bagi kami. Supaya kami orang berdosa ini diselamatkan. Supaya kami boleh menikmati persekutuan kembali, persekutuan yang indah bersama Allah Bapa. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Segala hal-hal yang tidak berkenan kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti ini yang adalah tubuh Kristus dan mengucap syukur oleh karena kematiannya sudah menebus dosa kita. Dan kita harus percaya oleh kuasa bilur-bilur Kristus terjadi pemulihan, kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang dalam lemah ataupun sakit. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama minum air anggur ini yang adalah darah Kristus. Dan mengucap syukur oleh kuasa darah Kristus. Menguduskan dan menyucikan hati, pikiran dan kehidupan kita semuanya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas pengorbanan, atas kasih Kristus yang dicurahkan bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat tubuh darahmu yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Kami yang di dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan kami. Oleh karena salib-Mu kami telah dibebaskan daripada pemberontakan kami. Oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat. Sama seperti Kristus adalah taat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih buat karya Kristus di kayu salib yang memberikan keselamatan bagi semua orang. Saat ini Bapa kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini di dalam pergumulan permasalahan. Tuhan akan memberikan kekuatan serta jalan keluar. Yang saat ini di dalam kelemahan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka. Yang saat ini sedang sakit. Kami percaya sesungguhnya segala kelemahan, sakit, penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan mereka semuanya. Kami berdoa buat mereka yang dalam permasalahan, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Engkau akan membawa mereka semakin hari semakin naik. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Engkau mengasihi bangsa kami. Curahkanlah hujan pertobatan. Curahkanlah hujan keselamatan atas bangsa kami ini ya Bapa. Sebab Engkau menghendaki tidak seorang pun binasa. Biarlah itu juga yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu semua orang boleh diselamatkan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Untuk memberitakan kabar baik bagi mereka semuanya. Kami berdoa buat Satgas Covid yang menangani pandemi ini Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, pertolongan, perlindungan. Para dokter, para medis, semua orang yang turut ambil bagian di dalam penanganan Covid ini. Kami percaya Tuhan akan menolong. Demikian juga pemerintahan yang ada, perekonomian Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya kesejahteraan akan Tuhan curahkan bagi kota, bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang akan didirikan, yang akan dibangun di atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, Mesias yang diurapi. Terima kasih Bapa. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami semuanya. Haleluya, haleluya, amin. When all I see
is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing. Bapak Ibu, ibadah hari ini sudah selesai. Kami percaya bahwa ibadah itu berguna di dalam segala hal, baik untuk masa sekarang ini maupun masa yang akan datang. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu kami boleh melakukan ibadah pada hari ini. Terima kasih buat pimpinanmu dari awal hingga akhirnya, semua karena kebaikan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuat engkau berhasil di dalam setiap usaha, pekerjaan apapun yang engkau lakukan. Karena Tuhan yang menyertai engkau dan Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatu yang engkau kerjakan berhasil. Kiranya engkau akan semakin hari semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan senantiasa Tuhan curahkan buat kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai, memimpin, membimbing kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan
Puji nama Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya saudara tetap selalu diberkati, tetap menjaga selalu kesehatan, dan kita akan bertemu kembali pada tanggal 10 Oktober 2021 di jam yang sama, yaitu pukul 9 pagi. Mari saudara bersama dengan tim Praise and Worship Gereja GSJ Cewek Sentul, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.